Halo guys, balik lagi di channel kita Top P2P, tempat kalian bisa cerita tentang hal apapun tanpa perlu takut dihakimin. Dan hari ini kita ketemu lagi nih di tempat biasa di sekitaran GBK. Kita ketemu salah satu stranger, namanya Kak Kresna, betul ya? Nah guys, Kak Kresna ini tadi gue lihat dia jalan, tapi dibanding orang-orang lain dia paling santai. Ini menarik menurut kita, perlu kita bahas kayaknya. Oke, Kak Kresna, makasih mau luangin waktunya ya. Sama-sama, terima kasih juga. Namanya Kresna siapa? Kresna Suryawijaya. Kresna Suryawijaya. Hmm. Berarti asli Jawa Timur, Lumajang. Jawa Timur, Lumajang. Iya, Berarti betul. di sini merantau ya. Di sini merantau, kebetulan nikah sama orang Jakarta. Oh, Nikah sama orang Jakarta. Jadi udah di Jakarta dari tahun 2021 lah. 2021. Berarti udah cukup lama ya. Lumayan lah ya, tapi nggak lama-lama banget lah ya. Oh, masih betah ya? Masih betah. Betah ya. Oke, dari Lumajang ya. Dan sekarang udah stay di Jakarta. Kegiatan apa nih Mas? Kalau boleh tahu. Saya kerja sehari-hari, karyawan swasta, kerja sebagai HR. HR. Okay. Dia perusahaan jualan mobil. Boleh di-spill nggak namanya? Oh, di HR, iya. di industri otomotif. Industri otomotif. Berapa tahun Mas? Industri otomotif kurang lebih 3,5 tahun. 3 tahun setengah. Kalau sebagai HR-nya? Kalau sebagai HR-nya dari tahun 2015. 2015? 10 tahun lah ya. HR. Nah, kalau boleh tahu Mas, berapa banyak CV yang udah dicoret Mas? Kalau yang udah dicoret tuh hampir nggak inget ya. Tapi dipastikan dilihat satu-satu kok CV-nya. Oh, itu berarti benar-benar dilihat dari Benar-benar dilihat satu-satu. Karena gitu. Kebetulan dulu awal karir itu perusahaannya industri medis. Industri medis. Jadi itu agak lebih ketat tuh pas kita seleksi CV. Screeningnya itu ya. Betul. Bukan yang pakai sistem otomatis gitu. Apa sih kalau nggak salah ATS? ATS. Kebetulan semua perusahaan tempat saya itu belum pakai ATS pas saya kerja jadi rekrutmen. Berarti benar-benar dicek Benar-benar satu-satu dicek ya. satu-satu. Jadi benar-benar buat teman-teman yang ngirim, kerja kerasnya tetap dibaca kok. Tetap dibaca gitu. Semua HR nggak sih Mas? Kebetulan beda-beda ya. Kebetulan beda-beda. Workload-nya juga beda-beda. Mungkin saya ini nggak banyak workload-nya, jadi bisa reviewin satu-satu. Berarti boleh dong kalau minta tips gimana caranya biar bisa akhirnya dicentang bukan dicoret. Dibaca job kualifikasinya apa, job desk-nya apa. Nah, CV-nya itu dibuatlah sejalan dengan kualifikasi atau job desk yang dibutuhin posisi itu. Kadang orang itu kebiasa satu CV dipakai buat semua. Semua posisi dia pakai satu CV itu. Nah, kadang-kadang jadinya nggak spesifik tuh, nggak detail. Oh, itu kebanyakan kayak gitu. Iya. Dan itu kurang bagus. Iya. Jadinya apalagi kalau HR yang udah pakai ATS. Nah, itu kan base system. Sistem akan ngeliat tuh match-nya berapa persen sama kebutuhan. Gitu. Oke. Pelajaran baru nih buat aku juga nih. Oh gitu ya? Iya. Oke. Dan banyak pasti ya, selama jadi HR itu banyak lah ya, suka dukanya Mas ya? Yang paling unik Mas, kalau dari CV yang pernah Mas temuin? Yang paling unik itu mungkin yang dukanya ya. Kadang kita udah ketemu kandidat yang kita rasa cocok, kita rasa pas, terus pas sampai ke user ternyata nggak cocok, nggak pas gitu kan. Jadi harus agak negosiasi sama usernya gitu kan. Itu lebih banyak beratnya di situ. Cuma pas zaman COVID ini pernah ada pengalaman yang agak nggak enak, adalah ketika kandidat ini udah dinyatain keterima, tapi karena posisi perusahaan nggak bagus, kita akhirnya harus infoin kalau dia nggak bisa gabung. Nah, gitu tuh yang, wah susah tuh Mas. Berarti benar-benar kalau untuk buat mencari kerja sama korporasi itu benar-benar cocok-cocokan ya? Iya, cocok-cocokan, kadang pengalamannya udah sesuai, pas sama usernya nggak cocok. Bisa kayak gitu. Banyak ya.
Ya mudah-mudahan buat teman-teman yang lagi nyari kerja ketemulah segera sama yang perusahaannya cocok sama kalian ya. Dengerin tipsnya tadi. Amin. Nah, tapi Mas, kan berapa tahun kurang lebih 10, 15, 10-an tahun ya Puluhan lebih ya, tahun. sebagai HR. Kalau boleh tahu backgroundnya kayak gimana pendidikannya Kak? S1 itu saya psikologi. S1 psikologi. Psikologi habis itu ngambil lagi S2 psikologi klinis. Psikologi klinis. Ngambil psikolog gitu kan. Jadi sebenarnya agak nggak sesuai dikit ya. Cuma waktu itu keputusannya gini, istri saya juga psikolog, Oke. saya juga psikolog. Psikolog itu uangnya itu tergantung kliennya. Oke. Jadi nggak rutin bulanan. Oke. Jadi ya udahlah kompromi, istri tetap lanjut sebagai psikolog klinis, anak saya kerja yang nyari dapat bulanannya lebih rutin. Berarti lebih ke realistisnya ya sekarang ya. Realistisnya. Tapi Mas, kenapa akhirnya Mas tertarik buat ngambil psikologi? Dari zaman dulu nih sebelum oke akhirnya gue, karena kan banyak ya teman-teman yang mungkin bahkan aku dulu juga kuliah juga nggak mikir panjang tentang jurusan apa yang mau aku ambil, arahnya nantinya bakalan kemana. Kalau dari Mas sendiri nih, kenapa akhirnya milih psikolog sih? Kebetulan saya juga orang yang nggak berpikir panjang, Mas. Gitu kan. Awalnya nggak pengen kuliah, pengen buka rumah makan ayam tulang lunak aja. Oke. Gitu kan. Cuma waktu itu nyokap nggak setuju. Udahlah kuliah, tapi kalau bisa nggak ada yang matematikanya. Nah, itu dia. Akhirnya masuklah ke psikologi. Nah, ternyata menarik. Menarik ya. Kayaknya menarik, belajar tentang orang, belajar komunikasi. Jadi gimana kita bisa develop orang, lanjut akhirnya sampai S2. Bener-bener akhirnya nyaman ya. Bener-bener akhirnya. Jadi bener-bener sebenarnya awalnya belum cuman awalnya masuk psikolog cuman karena pengen kuliah, cuman iya, hindarin angka itu tadi. Hindarin matematika, akhirnya ya keterusan. Dan ketemu jalannya ya. Nah itu kadang-kadang tuh emang kita nggak tahu jalannya harus ke kanan, harus ke kiri, harus kemana, tapi decision tuh harus diambil dan kita harus tetap jalan. Decision harus diambil dan kita harus tetap jalan. Dan ketika kita udah jalan, kita harus komitmen itu sampai selesai. Dan udah jalan, komitmen harus sampai selesai. Wah, keren banget. Keren banget itu tipsnya, menarik buat kita juga. Karena si Topi Rupi ini benar-benar baru running kurang lebih ya hampir 6 bulan, kurang lebih 6 bulan ya, mudah-mudahan makasih banyak nih tipsnya, mudah-mudahan kita juga bisa terapin. Amin, terima kasih. Oke, tapi Mas, ini kan Mas perjalanan udah panjang ya, asam, manis, pahit, segala macam udah dirasain ya. Boleh dong kasih insight positif buat anak-anak Gen Z, terutama yang mulai masuk ke dunia profesional ya. Kasih tips supaya mereka benar-benar bisa survive ke depannya. Ini kan benar-benar bidang Mas juga nih, karena sering nge-develop ya. Coba dong kasih insight ke viewers nantinya. Oke. Jadi mungkin satu saran dari saya, kadang-kadang ketika kita baru memulai tempat baru, seringkali orang tuh belum percaya sama kita. Kita mungkin dikasih kerjaan yang gampang-gampang, kerjaan yang simple-simple, tapi lakukanlah yang terbaik. Kasih extra mile dari setiap kerjaan yang kita lakukan, sampai orang itu percaya, barulah dari situ kita akan dikasih hal yang lebih challenging lagi. Nah, jadi kalau teman-teman yang ngerasa bahwa sekarang kerjaan yang ngebosenin, gitu-gitu aja, lakuin lebih, gitu. Dan effort kalian pasti akan dilihat kok sama orang-orang yang percaya sama kalian. Keren banget. Nah, tuh dengerin ya, jangan pada ngeluh sama kerjaan. Masih banyak orang-orang yang belum punya kerjaan bahkan. Jadi buat kalian, benar-benar tips apa yang dikasih Kak Reza benar-benar dilakuin. Karena yang ngomong bukan sembarang orang. Dia udah mastering itu semua. Kurang lebih puluhan tahun udah ngadepin segala macam belum nyampe puluhan. Oh, belum ya. Masih agak muda. Bidangnya Mas, bukan umurnya ya. Umurnya masih kelihatan muda kok. Tapi oke. Mas, kalau ini kan nggak tahu nih ya, Mas ini pertama kali kah ketemu sama podcast kayak gini, atau sebelumnya udah pernah juga? Sebelumnya udah pernah belum sih ketemu sama street podcast kayak gini? Ini baru pertama kali sih. Ini gitu. pertama kali. Dan jujur tadi pas di jalan kayak iya nggak ya, tapi oke deh gitu kan. Toh nggak buru-buru juga. Oke. Kenapa Mas akhirnya Mas bilang oke? Gitu?
gini, pertemuan itu pasti ada maksudnya gitu kan. Jadi kalau kita ada kesempatan, kita emang nggak buru-buru kemana, ada sesuatu yang menarik, kita pengen coba, ya udah kita lakuin aja. Boleh dong ngasih feedback Mas buat kita. Karena kan kita benar-benar baru running dan kita benar-benar stranger yang kita stopin narasumbernya semuanya stranger. Apa nih feedbacknya buat kita supaya kita jauh lebih berkembang lagi? Jadi mungkin teman-teman akan berada di kondisi kayak jenuh, bosen, low, kok nggak ada sesuatu yang baru, tapi please tetap lakuin. Selama itu niatnya bagus, selama intentionnya bagus, please don't stop. Keren banget. Keren banget, keren banget. So guys, banyak banget hal-hal yang bisa kita dapetin dari obrolan kita sama Kak Kresna. Jadi ambil sisi positifnya aja. Yang bercanda-bercanda karena kehidupan masih panjang. Jadi buat kalian do the best buat apa yang kalian lakuin. Percaya peluang-peluang pasti bakalan terbuka ke depannya. Oke, sekian obrolan aku sama Kak Kresna. Thank you so much. Dan Terima kasih. Kak Kresna, ini bakalan kita posting di platform kita, YouTube, TikTok, termasuk Instagram, nggak masalah Kak Kresna Nggak ya? masalah. Oke, sekian guys obrolan kita. Sekali lagi jangan lupa tonton video-video kita selanjutnya. Bye guys, Bye-bye. thank you. Terima kasih.